pemirsa Liga Nusantara 2025-2026 Road to Championship kembali kami gelar di layar Nusantara TV. Malam hari ini kita akan menggelar satu laga semifinal antara Persiba Bantul menghadapi Rans Nusantara FC bersama saya Anita Mai, dan juga sudah hadir di studio NTV komentator yang sudah tidak asing lagi tentunya bagi Anda, ada Bung Rais Adnan. Apa kabar Bung Rais? Baik Mai, long time no see ya. Long time no see ya. Dan sepertinya kalau kita melihat laga hari ini atau kali ini nih, karena kan di hari ini ada dua laga nih ya. Tadi Dejan FC sudah dipastikan untuk lolos ke final dan juga promosi ke Championship. Dan sekarang kita akan melihat nih siapa yang akan menyusul atau yang akan menemani Dejan nanti untuk di final. Apakah Bantul ataukah Nusantara FC? Seperti apa chance-nya, Bung Rais? Ya, kalau melihat dari performa dari masing-masing tim ya, sebenarnya kalau dari fase grup keduanya finish sebagai runner up, tapi di babak perempat final kita tahu bahwa Persiba Bantul harus susah payah menaklukkan Persika Karanganyar yang menjadi juara grup, sementara Rans Nusantara berhasil menang atas Persekapas dengan skor 0-2. Jadi memang secara garis besar 4 tim yang lolos ke semifinal ini kalau saya melihatnya memang layak untuk berada di 4 besar ini. Melihat dari pertama adalah kesiapan mereka dalam persiapan untuk menghadapi musim ini, kemudian materi pemain yang dimiliki. Memang terlihat sekali 4 tim yang lolos ke semifinal ini adalah tim yang benar-benar serius untuk mengejar target promosi. Bahkan kita tahu tadi Dejan FC akhirnya lolos ke final dengan tanpa terkalahkan. Betul. Ya, dan sementara saat ini Persiba Bantul yang musim lalu mereka bertahan dengan jalur playoff degradasi, mereka bertahan di kompetisi ini. Sekarang mereka ada perkembangan yang signifikan, perbaikan yang signifikan di musim ini yang akhirnya berhasil membuat mereka berada di 4 besar. Jadi tidak bisa dianggap remeh juga bagi Rans Nusantara yang juga punya tekad untuk cepat promosi lagi ke Championship. Nah, itu dia dua motivasi dari dua tim yang sama-sama kuat tentunya malam hari ini, meskipun di atas kertas tentunya kita punya data-datanya. Tapi di atas lapangan beda cerita. Benar sekali, karena beberapa kejadian juga ya di fase grup kemudian di babak knockout yang tidak terduga malah justru terjadi. Contohnya mungkin Persiba Bantul dengan Persika Karanganyar. Persika Karanganyar di fase grup sangat luar biasa, dilatih Ahmad Bustomi. Kemudian mereka di babak perempat final kemarin justru takluk dari Persiba Bantul yang mungkin tadinya juga tidak terlalu diunggulkan ketika berhadapan dengan Persika Karanganyar. Tapi kalau melihat lebih ke dalam lagi Persiba Bantul musim ini dengan materi pemain yang mereka miliki, ada banyak pemain berpengalaman juga di situ kayak Sandi Samosir, kemudian Farizal Anaf di situ untuk memperkuat tim ini. Jadi memang saya rasa memang Persiba Bantul punya keseriusan untuk bisa tampil lebih baik bahkan untuk ke jalur promosi. Betul. Kalau kita lihat line up yang nanti akan kami bagikan kepada Anda juga pemirsa, bahwa head coach Susanto atau head coach dari Persiba Bantul ini menurunkan hampir semua pemain-pemain andalannya. Di sini hanya ada dua nama saja yang di laga sebelumnya atau di babak semifinal di perempat final kemarin tidak diturunkan, Bung Rais. Betul sekali, ini memang menjadi pastinya akan habis-habisan ya kedua tim di pertandingan malam hari ini, apalagi ini adalah kans mereka. Masih ada 2 nyawa lah bisa dibilang untuk bisa promosi ke Championship musim depan. Jadi ini harus dimanfaatkan, kalau tidak ya jalan terakhir adalah di playoff promosi nanti. Dan yang kalau saya lihat secara materi pemain sekarang kita lihat ada seperti Sandi Samosir yang kita tahu sudah banyak sekali memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya pernah memperkuat Persija Jakarta juga. Kemudian ada Edgar Amping juga di sini, pemain muda yang dibesarkan lewat program Garuda Select, kemudian dibesarkan oleh PSM Makassar dan pernah memperkuat beberapa klub lainnya. Jadi memang kalau melihat materi pemain dari Persiba Bantul ini ya memang kompetitif untuk bisa menghadapi di Liga Nusantara ini. Tapi kalau kita melihat line up dari Coach Kas Hartadi, yaitu head coach dari Rans Nusantara, sepertinya beliau menurunkan the winning team. Checklist semua pemain yang sudah diturunkan saat memenangkan perempat final kemarin, Bung Rais. Kalau melihat materi pemain Rans Nusantara ya, kalau saya bilang kalau mereka nggak promosi kebangetan sebenarnya. Kalau melihat dari suasana ataupun tim saat ini dengan materi pemain seperti Tony Sucipto, kemudian di situ ada Silvio Escobar, ada Rivaldi Bauwo, kemudian ada Abdurrahman Abanda, bahkan di bangku cadangan ada Slamet Nur Cahyono yang juga punya pengalaman. Jadi memang secara materi pemain tim ini sudah siap. Ditambah lagi dengan pengalaman Coach Kas Hartadi yang sebelumnya melatih PSMS Medan, kemudian saat ini dia ditunjuk mungkin di akhir-akhir fase grup sebagai pelatih dari Rans Nusantara, juga menambah asana ataupun menambah solid dari permainan dari Rans Nusantara musim ini.
Baik, Bung Rais, kita menuju ke Stadion Sriwedari Solo. Ini Ya. kita lihat bahwa official dari wasit dari Jepang, ini wasit dari Jepang ya, ada wasit Takuya Kobayashi dengan asisten wasit 1 Toshiki Tomomasa, asisten wasit 2 Hilmi Istovan, dan cadangan wasit Helmi Usman Rodiman. Iya, ditugasannya kembali wasit asal Jepang Takuya Kobayashi adalah bentuk keseriusan ya dari operator dari I-League kemudian dari PSSI bahwa ingin menjaga mutu dan kualitas dari pertandingan Liga Nusantara di fase krusial seperti ini, karena kita tahu memang banyak sorotan terhadap kinerja wasit-wasit Indonesia, tapi dengan hadirnya wasit asing seperti Takuya Kobayashi diharapkan bisa menambah lagi mutu dan kualitas dari Liga Nusantara ini. Betul, ditambah lagi untuk menjaga netralitas tentunya ya. Betul. Ketegasan dari wasit Takuya Kobayashi sudah tidak perlu diragukan lagi, meskipun kemarin beliau sempat struggling dengan cuaca begitu ya, kepanasan sepertinya. Oke, kita melihat di lapangan, tadi Anda sudah menyaksikan dua tim sudah di lapangan dan ini akan melakukan tos-tosan. Dengan jersey merah-merah ada Laskar Sultan Agung, Persiba Bantul, dan dengan jersey putih-putih ada Rans Nusantara FC, The Magenta Force. Iya, ada Farizal Anaf yang pada laga sebelumnya juga menjadi salah satu pencetak gol ya di babak perempat final. Kemudian ada Abdul Abanda Rahman yang memang punya banyak sekali pengalaman membela klub-klub besar. Salah satunya juga adalah PSM Makassar. Betul sekali, dan memang dari line up Persiba Bantul sebenarnya ada dua nama andalan yang tidak diturunkan ya. Tidak ada Sansan, tidak ada Villa juga ya. Jadi mungkin ini suatu celah mungkin yang bisa dimanfaatkan oleh Coach Kasar tadi. Anyway, ini dia formasi dari Persiba Bantul. Betul, dengan skema 4-3-3 Persiba Bantul di sini mengurungkan Syamil Bahisi Irawan sebagai penjaga gawang utama, kemudian masih ada Sandi Arta Samosir yang akan bergerak sebagai pemain sayap kanan, dan juga di lini depan ada Edgar Amping di situ yang akan mendampingi seorang Villa Rahmatullah. Ya, dan ini dia 4-2-3-1 adalah formasi yang digunakan oleh Kasar tadi. Iya, dari untuk Rans Nusantara. Rans Nusantara, betul sekali. Ada Ditea Dwi Cahya yang baru main 4 kali, tapi dipercaya untuk dalam laga krusial ini sebagai goalkeeper. Ada Bayu Aji, Tony Sucipto, Rui Arianto, Silvio Escobar, Rivaldi Bowo, Aksa Cuba, Revan Nadif, ADM Nur, Abdul Rahman, dan Muhammad Al-Madfiru. Itu dia. Ini dia head coach Susanto. Iya, ini dia Coach Susanto yang menggantikan peran Coach Andri Ramawi Putra. Sementara itu, ini dia wasit asal Jepang Takuya Kobayashi. Ya, kita lihat para pemain juga sudah bersiap, dan ini dia Coach Kasar tadi yang sebenarnya statusnya adalah dipinjamkan sama PSMS Medan karena dia statusnya saat ini masih menjadi Dirtek PSMS Medan. Setelah kemarin dia sebagai pelatih PSMS Medan. Ini artinya berpotensi juga begitu ya, beliau ya, sehingga bisa membawa Rans Nusantara FC sampai ke babak semifinal. Ini dia suasana Stadion Sriwedari Solo, dan untuk final dan juga perebutan posisi ketiga juga nanti akan digelar di Stadion Sriwedari Solo. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan kick-off babak pertama dari semifinal antara Persiba Bantul menghadapi Rans Nusantara FC. Mungkin sebelum kick-off, Bung Rais bisa kasih prediksi tipis-tipisnya juga. Saya rasa kalau melihat dari pertandingan dari track record kedua tim, perjalingan ini akan berjalan ketat ya. Jual beli serangan pasti akan terjadi di laga ini. Iya, itu dia pastinya. Laga krusial ini kita harapkan selesai di full time 2 kali 45 menit. Dan ini dia kick-off babak pertama dari studio. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Selamat malam saudara penonton di seluruh penjuru tanah air. Terima kasih Anita, Mai, dan Rais Adnan yang berada di studio. Dan saudara penonton, malam hari ini kembali kami ajak untuk fokus di lapangan atau Stadion Sriwedari Solo menyaksikan jalannya pertandingan semifinal kedua